Ini dikasih karena pengamatan arus ya, besarnya arus IB, nanti diamati kapan si transistor tadi mulai mengalirkan arus dari kolektor ke emitter. Ini BJT NPN ya. Nah, nanti tegangannya itu diamati. Tegangan BE, tegangan CE juga diamati. Ya. Praktikum biasanya seperti itu. Ya, ini rangkaian jelasnya ya. Di sini kan nggak bisa kalau tidak ada tahanan di sini ya, kan nggak bisa ya. Tahanan di sini kan untuk mengalirkan arus agar bisa masuk ke B. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di awal ya, di sini di awal dulu 54 ya, di sini hubungannya. Nanti di masing-masing ini nanti transistor akan beda fungsi gitu ya, nanti jadinya dengan rangkaian yang berbeda. Ini kan masih jenisnya ya. Nah, jenis ini masih jenis. Nah ini ya, ini masih jenis ya. Jenisnya. Ini yang bipolar. Ibu bisa menginformasikan mungkin untuk siswa D3 LNH ini sudah bisa pindah ke tim Bu. Untuk absensinya ini presensinya kurang satu mahasiswa Bu. Untuk mahasiswa yang kurang tersebut kurang tahu, tidak ada kabar dari pagi, pada mata kuliah yang lain juga belum. Terus NRP-nya ya, terus NRP-nya. Iya. Alasannya apa? Kami kirim WA ya. Ya udah kalau gitu boleh pindah ke ETA. Ini saya tutup ya kalau gitu ETA-nya. Ya, baik Bu. Saya nanti. Saya akan teruskan aja ini ya. Nah di sini ini maksudnya ya ada penjelasan. Bentar ya, azan dulu. Pulang dulu.
ceritanya? Ini lah, di sini. Besok kan berangkatnya jam Ngawur. oh semua. Mololis ngawur. Nah, cuma ada hari itu kan. Itu makanya Ini berputar. lali sebelum deknya adikku mulai gawani ambil betul iya. Oke ya, kita teruskan. Di sini ada keterangan yang untuk rangkaian emitter itu apa maksudnya? Ketika terminal emitter ini ya dihubungkan dengan ground. Jadi nanti kalau dibuat rangkaiannya ya nanti sebenarnya ya ini kan hanya apa ya rangkaian konsep rangkaiannya ya. Jadi nanti seperti ini dikasih sumber ya. Ini inputnya kasih sumber sebagai pen-trigger nilai arus ya IB. Nah nanti kalau dengan nilai tertentu yang kecil maka akan mengalir dari C ke E. Ini arus kolektornya ya, seperti secara teoritis kemarin bahwa nanti IE itu adalah IE sama dengan IE ditambah IB tambah IC sebenarnya kan 0 ya. Nah maka kalau IE kalau arus berarti IE itu IC ditambah IB ya. Kalau tegangan nanti kalau ini sudah ada aliran arus itu ini totalnya itu mestinya 0 kan, ini sumber ya. Jadi VCC ini biasanya disebut VCC ya. Tegangan ini sama dengan tegangan R ini ditambah tegangan ini PCE biasanya seperti itu. Kok biasanya secara jadi ilmu rangkaian listriknya tetap berlaku gitu loh ya. Tapi rangkaian listrik itu akan bisa diterapkan atau merasuk ke ya semua yang berbau rangkaian. Oke ya. Nah ini beberapa karakteristik nanti bagaimana bila tegang tadi ya, rangkaian tadi bila VCE itu yang antara yang sumber yang kanan tadi ya, yang output ya yang kanan itu diberi ini satu ya mestinya ya. Kalau 0 tapi dikasih arus IB-nya ya, nanti dia akan maksudnya kapan mulai mengalir IB gitu. Ini kayak gitu ya. Kapan mulai muncul arus ya, itu nanti akan karakteristiknya mengikuti ini ya. Sebenarnya ini ada kaitannya nanti dengan bahannya kan kita tahunya dari mana bahannya ya, dari seri dari kodenya ya. Kan kemarin kita mempelajari tentang kode transistor dan kode diode ya. Nah nanti di situ akan ketahuan apakah dia dari silikon atau dari germanium. Nah ini mestinya dari silikon. Kemudian kalau ini adalah ini dicoba untuk beberapa nilai IB ya. IB itu arus basis loh. Nah nanti awalnya kan belum keluar arusnya, tapi kemudian begitu keluar artinya arusnya bisa mengalir ya. Ini berapa? Nah, ini nilai IC-nya. Nanti pada nilai IC tertentu itu dia akan saturasi. Makanya kan ini datar. Kalau tidak saturasi kan terus naik kayak gini ya. Jadi untuk IB misalnya ini ya, ketika IB-nya 10 mikroampere ini kecil ya. IB kan kecil. Ketika IB-nya 10 mikroampere di sini ini kan karakteristik secara
secara umum ya. Nanti ini berapa IC-nya ya, tergantung nanti dari bahannya, dari serinya gitu. Tapi karakteristiknya umum seperti ini. Jadi dia nanti akan ketika VCE-nya dinaikkan, dia akan awalnya itu masih 0, tapi nanti kemudian pada nilai tertentu tergantung sama bahannya dia akan bisa tergantung sama perbandingan kemarin ya, kan ada beta DC, alpha DC ya. Nanti kemudian dia akan keluar arusnya ya, misalnya kalau ketika diberi IB sebesar 20 ya, maka dia akan naik terus. Tapi kemudian pada nilai tertentu ya, ini saturasi kan misalnya, dia akan mendatar. Kalaupun naik itu relatif kecil gitu ya. Kalau tetap itu ya lurus betul-betul ini 90 derajat gitu lah. Ini nih agak ya ada kenaikan tapi relatif kecil karena dia sudah mencapai saturasi. Nah untuk IB yang berbeda ya nanti saturasinya akan berbeda ya. Itu juga ada kaitannya dengan karakteristik yang lainnya. Oke. Yang ini, halo, ini bisa mendengar ya? Yang semuanya sudah pindah ke tim link? Bisa mendengarkan semua? Bisa Bu, bisa mendengar Bu. Nah, kalau yang common base configuration ya, tadi yang konfigurasi CB itu rangkaian common base, jadi ini ya bukan dengan ground, jadi ini dalam satu titik antara B dan nanti sumbernya ini kan sumber kan mesti dua ya, yang satu dihubungkan ke emiternya, yang satu ke basis. Nanti sumber yang output ini ya, ini V outputnya, tegangan outputnya, tegangan yang akan dialirkan arusnya gitu loh ya, itu nanti akan dihubungkan dengan B, bukan tadi kan dengan C, dengan E ya tadi Pak, ini dengan B. Nah ini kalau pas praktikum ya seperti ini biasanya ya, nanti di sini yang ini dikasih tekanan ya, ini loh ya, ini posisi ini tuh agak detailnya adalah ini. Saya turunkan dikit. Ini basis. Terus kemudian karakteristiknya bisa nih ya, udah ya. Karakteristiknya untuk CB, kurva antara arus emiter dan tegangan emiter basis, arus antara emitor dan tegangan emiter basis, bayang. Kurva antara arus emitor dan tegangan emiter basis dengan tegangan kolektor base. Jadi kolektor base-nya dibuat konstan ya, nanti 68A itu berarti yang ini ya. Tegangan emiter basisnya, ini emiter basisnya itu yang output ini ya, yang kanan ini dibuat konstan ya. Kemudian nanti ini rangkaiannya kan tadi ya, saya bawa ke sini ya rangkaiannya. Pemula dulu tuh kalau saya belajar ya,
untuk mempelajari ya karakteristiknya. Nih, jadi tegangan kolektor base-nya ya, kolektor base ini ya sama sini dibuat konstan. Nah, yang terjadi seperti ini, ketika VCP lebih kecil minus 1 volt, nah ini karakteristiknya nanti akan ngikutin kurva ini ya. Karakteristik outputnya, nah jadi kalau kita mempelajari tentang transistor itu mempelajari tentang sisi inputnya dan sisi outputnya. Jadi sisi dari base ya, dan sisi dari antara ini. Kalau di CB ya, ini kapan arus itu mengalir dari basis ke kolektor. Terus pengaruh dari basis dari kolektor ke emitter ya, untuk bila dia NPN ya. Kemudian bagaimana pengaruh kalau di sisi input itu, bagaimana pengaruh besarnya arus basis terhadap nanti mengalirnya arus dari kolektor ke emitter. Dan ketika nanti kalau VB tegangan outputnya ya, VBC-nya nanti dinaikkan sampai didapatkan atau diketahui arus saturasinya, jadi IC saturasinya ya. Jadi sebenarnya analog dengan yang VCCE tadi ya, ini ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya secara karakteristik umum ya itu ya hampir sama. Intinya kalau sudah pada batas tertentu, yaitu sudah sampai arus saturasi, maka arus tadi tidak akan bisa naik ya. Kalaupun naik, dia biasanya ya selisihnya kecil gitu loh. Nah, kalau si CB tadi itu minus nilainya sampai di sini tuh ya. Kalau tadi kan di sisi kuadran pertama ya, ini mulainya dari kuadran kedua ya. Jadi ini tadi kan disampaikan di sini tadi ya, terlihat di PCB, lihat angka ini ya. Nah ini karakteristik antara input adalah kurva antara arus emitter dan tegangan emitter base VEB diamati terhadap IE, di arus yang mengalir ke emitter. Jadi perhatikan arus emiternya tadi berapa sehingga dia menembus ya. Oke, sekarang konfigurasi yang ketiga yaitu CC ya. Ini di buku ini kalau saya lihat untuk CC itu rangkaiannya kayaknya salah ya, makanya ini saya cek itu sama dengan CE ya. Setelah saya cek, maka langsung ke rangkaian ini aja ya. Ini yang menjadi yang dihubungkan dengan input dan outputnya ini kolektornya ya. Jadi hubungan bersamanya itu kolektor ya. Kalau CB kan basisnya, kalau CE itu emiternya ya. Ini rangkaian common kolektor adalah ketika terminal kolektor dihubungkan dengan ground ya, ini oke.
nanti sumbernya di sini ya, yang minusnya dihubungkan ke basis, yang plusnya nanti dihubungkan dengan kakinya kolektor ya. Terus sumber di outputnya nanti kaki atau sumber yang plus itu dihubungkan ke emiternya, yang satunya ke C. Itu maksudnya. Nah, karakteristiknya untuk CC itu sebenarnya akhirnya itu ya hampir sama ya kan. Kalau sudah mencapai saturasi maka dia akan tidak bisa naik lagi ya. Hampir sama, hanya ini tadi di sini loh, sini mulai munculnya itu kapan tuh ya. Kalau yang CE tadi kan dia agak nilainya agak di posisi 0 gini ya. Kalau yang di CB tadi ada nilai minusnya ya. Tapi kalau di CC di sini, nah nanti peranannya yang sering digunakan itu yang CE. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang SCR ya, komponen lain selain transistor ya, tapi diode itu paling sederhana, diode itu ya. Kemudian transistor SCR. Bentar. CN itu silicon controller rectifier, yang prinsip kerjanya. Silicon control SCR itu berbeda dengan diode pada umumnya yang hanya mempunyai 2 kaki terminal. SCR adalah diode yang memiliki 3 kaki terminal, jadi seperti transistor ya. Kaki terminal ketiga pada SCR tersebut dinamai dengan terminal gate, jadi penyebutannya berbeda dengan transistor ya. Kaki terminal ketiga, jadi ada tiga kaki. Kaki yang ketiga itu namanya gate yang berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol ya. Sedangkan kaki lainnya sama seperti diode pada umumnya, yaitu terminal anoda dan katoda. Ya, ada 2 pintu. Kalau transistor kan kalau yang BJT ya, itu kan emiter, basis, dan kolektor. Kalau ini berarti gate, anoda, dan katoda.
SCR merupakan salah satu dari anggota kelompok teristor. SCR atau teristor pertama kali ini sejarahnya ya. Nah, baca sendiri bagaimana pengendalian daya. SCR memiliki kemampuan untuk mengendalikan tegangan dan daya yang relatif tinggi dalam suatu perangkat kecil. Oleh karena itu, SCR atau teristor sering difungsikan sebagai saklar. Jadi bisa berfungsi sebagai saklar. Nanti karakteristiknya agak berbeda ya dengan transistor ya. Sama-sama bisa dimanfaatkan sebagai saklar ya. Ataupun ya, jadi oleh karena itu SCR sering difungsikan sebagai saklar ataupun pengendali dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, kalau transistor dimanfaatkan untuk apa saja? Nah, kemarin sudah saya sampaikan ini beberapa kemanfaatan dari yang transistor ya. Halaman mana ya? Pemanfaatan transistor. Mari. Kalau yang UJT ya biasanya digunakan untuk pengendali atau switch dan tidak dapat digunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lain. Ya nanti secara sendiri ya. Kemarin sudah ada, saya lupa halnya ya. Berapa penggunaan dari transistor. Sekarang masuk ke SCR. Saya lupa halamannya. SCR atau teristor sering digunakan sebagai atau difungsikan sebagai saklar ataupun pengendali atau controller dalam rangkaian elektronika yang menggunakan tegangan atau arus menengah tinggi. Nah, tinggi ya. Beberapa aplikasi SCR di rangkaian elektronika diantaranya seperti rangkaian lampu dimmer, rangkaian logika, rangkaian isolator, rangkaian chopper, rangkaian pengendali kecepatan motor, rangkaian inverter, ya, dan rangkaian yang lain. Pada dasarnya SCR atau teristor terdiri dari 4 lapis semikonduktor. Ya, kalau diode kan 2. Kalau transistor 3. Makanya ada NPN, ada PNP. Nah, kalau SCR itu dia 4 lapis semikonduktor, yaitu PNPN atau sering disebut sebagai PNP trioda. Terminal gate yang berfungsi sebagai pengendali terletak di lapisan bawah di tipe P yang berdekatan dengan kaki terminal katoda. Cara kerja sebuah SCR hampir sama dengan sambungan 2 buah bipolar transistor. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan transistor ya, BJT ya. Jadi saya ulang ya. Pada dasarnya SCR atau transistor terdiri dari 4 lapisan semikonduktor, yaitu PNPN atau disebut sebagai PNP trioda, terminal gate
yang berfungsi sebagai pengendali. Ya, tadi kan kakinya kan ada gate, kemudian anoda dengan katoda ya. Nah, terminal gate yang berfungsi sebagai pengendali tadi terletak di lapisan bahan tipe P yang berkaitan dengan kaki terminal katoda. Cara kerja sebuah SCR hampir sama dengan sambungan dua buah bipolar transistor. Ya, tadi transistor BJT dua buah seperti ya, mungkin nggak sama persis. Nanti ada perbedaan menyala antara transistor dan SCR ya. Nah, seperti ini ya. PNPN tadi ya disebutkan ya tadi bahwa dia terletak di apa tadi terminal gate berfungsi sebagai ini ya. Kalau saya terangan ini itu saya jadikan satu ya. Saya jadikan satu aja biar untuk bisa dipahami sesuai dengan keterangannya. Pada dasarnya ini terminal gate, ini gerbang. Jadi simbolnya juga seperti diode ya, tetapi di sini ada tambahan hubungan ya di sini seperti ini ya. Kalau diode kan diode biasa ya, itu kan hanya garis horizontal gini. Kalau zener itu di ujung-ujungnya di ujung-ujungnya ditambahi seperti ekor gitu ya, itu zener. Kemudian kalau tergantung apakah dia BJT atau FET ya. Nah, kalau SCR itu seperti diode biasa tetapi ditambah ini gerbangnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terminal gate yang berfungsi sebagai pengendali terletak di lapisan bawah tipe P. Ini kan tipe P-nya. PNPN yang berdekatan dengan kaki katoda ya. Ini katoda. Jadi ini P-nya kan dua. Bukan di sini, tetapi di dekat yang katoda. Itu loh maksudnya ya. Terminal gate yang berfungsi sebagai pengendali terletak di lapisan bahan tipe P yang berdekatan dengan terminal katoda. Ini katodanya. Ini ada P yang satu itu dekat anoda, yang satu dekat katoda. Nah, gate ini yang dekat katoda. Nah, ini fisik salah satu bentuk SCR, bentuknya seperti ini. Ya, di sini anoda, ini katoda. Ini gate-nya. Nanti ada mekanisme cara pengecekan kaki-kaki SCR, ya transistor, diode itu ada. Jadi pengecekannya itu komponen-komponen ini bisa secara fisik atau elektrik, gitu ya. Cara kerja SCR hampir sama dengan sambungan dua buah bipolar transistor. Ya. Oke, ya ini tadi bentuk dan simbol. Ya, tadi sini aja. Oke, sekarang ini. Nanti aja pengecekan. Nanti sekalian yang mekanik dan elektrik. Yang penting cara kerjanya aja dulu. Cara kerja SCR. Fisiknya, cara kerja SCR sama seperti dioda normal, namun SCR memerlukan tegangan positif pada kaki gate untuk dapat mengaktifkannya. Ya, jadi simbolnya tadi ya saya akan di sini. Biar lebih jelas ya.
positif pada kaki gate ini lah. Makanya di sini ada tanda plusnya ya. Jadi nanti arus belum bisa mengalir dari katoda ke anoda bila tidak di-trigger dulu gitu. Ya, jadi si SCR ini baru bisa on bila dari kaki gate ini diberi tegangan positif. Ya, maka SCR akan aktif dan mengalirkan arus itu agak berbeda dikit dulu ya. Aktif belum tentu kemudian arus bisa muncul, jadi dia akan menunggu nilai tertentu dulu baru bisa lewat ya. Pada saat kaki gate diberikan tegangan positif sebagai pemicu atau trigger, SCR akan menghantarkan arus listrik dari anoda ke katoda, dari sini ke sini. Bila di sini diberi tegangan positif, ya dari di gate-nya ya, di terminal gate atau gerbang ini. Ya, sekali SCR mencapai keadaan on, nah ya, jadi maka selamanya akan on meskipun tegangan positif yang berfungsi sebagai pemicu atau trigger tadi dilepas. Ya, bandingkan dengan transistor. Transistor itu dalam ini BJT ya, NPN ya, yang konfigurasi CE. Ya, ingat yang kita bahas minggu lalu. Bila tegangan base, arus base, bila base tidak diberi tegangan, artinya kan juga tidak ada arus yang masuk. Maka tidak akan ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitter, kan gitu. Nanti kan juga tidak langsung ya keluarnya. Nah, bila arus dari base tadi dihentikan, maka langsung mati transistor. Nah, kalau yang ini enggak, sekali nanti ya ini diberi tegangan ya. Kalau sudah diberi tegangan, nanti pada nilai tegangan tertentu, dalam hal ini arus tertentu nanti kan akan mengalir arus kan nanti. Maka akan mengalir arus dari anoda ke katoda. Begitu ini sudah on gini, meskipun sumber gate ini atau sumber yang mensuplai arus dari gate tadi, jadi tegangan positif yang dihubungkan tadi dilepas, dibuka, maka tetap arus akan mengalir dari anoda ke katoda gitu loh ya. Itu jadi karakteristik masing-masing kok komponen itu berbeda-beda. Meskipun di beberapa karakter itu akhirnya nanti ada kesamaannya ya. Nah, untuk membuat SCR menjadi kondisi off, lalu bagaimana mematikannya kan gitu. Jadi ini diberi tegangan di sini, nanti sampai kan muncul arus ya, atau mengalir arus. Nah, lalu kemudian arus dari itu on ya, on. Kemudian nanti pada nilai G tertentu keluar arus akan mengalir dari anoda ke katoda ya. Meskipun dari gate itu dilepas, tegangannya dilepas, artinya tidak ada arus lagi, maka dia tetap mengalir, jadi tetap on. Terus terus bagaimana cara mematikan? Kalau transistor ya arus base-nya dihentikan buat nol ya, jadi tegangan, jadi sumber yang sebelah kiri dari base yang dihubungkan ke base itu dilepas saja, nanti dia akan mati. Tapi kalau ini enggak, lalu bagaimana cara mematikannya? Arus maju anoda katoda harus diturunkan hingga berada pada titik IH atau holding current SCR. Jadi caranya mematikan yaitu menurunkan ya, arus maju anoda katoda diturunkan hingga berada pada titik IH holding current ya. IH itu arus holding current SCR. Besarnya arus holding current atau IH sebuah SCR
dapat dilihat dari data sheet SCR itu sendiri. Ya nanti kan SCR itu ada kodenya kan ya nanti. Ya nanti kalau dicari sebenarnya itu ada kalau kita belinya banyak itu biasanya ada semacam buku gitu ya. Kalau enggak ya cari di browsing di Google ada. Ya nanti akan berapa nilai IHA. Makanya nanti di praktikum itu mengamati nilai IHA, nilai IG, kapan mulai SCR itu jadi nanti diberi lampu gitu loh. Onnya nanti pada IG berapa, tegangan berapa, ya kemudian nanti mulai saturasinya berapa itu diamati. Terus nanti dicoba untuk sumber yang sebelah kiri ya, yang mensuplai gerbang atau gate itu dilepas, dia tetap nyala. Nah terus nanti diturunkan atau biasanya nanti sumber dari ini ya, anoda katoda, jadi ini kan dibuka sumber nanti kalau rangkaiannya ya, itu dibuka, itu juga bisa, baru bisa mati. Atau diturunkan pelan-pelan tadi, tidak sampai 0 tapi sampai nilai IH dia akan mati. Besarnya arus holding, karena masih besarnya arus holding atau IH sebuah SCR dapat dilihat pada datasheet. Karena masing-masing SCR memiliki arus holding yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya untuk mengembalikan SCR ke kondisi off, kita tidak hanya perlu menurunkan tegangan maju anoda katoda ke titik 0. Ya. Kita hanya perlu menurunkan tegangan maju anoda katoda ke titik 0. Majunya ke arah titik 0 tapi nanti sebenarnya tidak harus sampai 0 gitu ya. Jadi diturunkan pelan-pelan sampai IH itu baru akan mati, akan off. Forward blocking atau off state adalah keadaan di mana SCR diberi tegangan forward tapi belum bisa menghantar. Tadi ya, kan saya sudah bilang, kita tadi kan diberi tegangan plus, tapi dia sudah on, tetapi belum menghantar. Jadi belum ada, sebenarnya itu Anda kan tahu ya, kita tahu bagaimana cara kerja semikonduktor ya. Dulu waktu mempelajari tentang bagaimana semikonduktor itu, namanya saja semikonduktor. Jadi dia di awal itu karakternya seperti isolator, jadi tidak bisa dialiri arus. Tetapi kalau tegangannya ditambah terus pada nilai arus tertentu, dia akan bisa mengalirkan ya. Dulu ya, kita akan mempelajari tentang karakteristik dari semikonduktor, karena ini juga terbuat dari semikonduktor, maka ya warna cara kerja yang seperti itu juga terjadi di SCR, di transistor ya. Ya, jadi ketika diberi forward blocking atau off state adalah keadaan di mana SCR diberi tegangan forward tapi belum bisa mengantar, jadi masih belum bisa mengantar. Nah, kalau IR ya, latching current atau IL adalah batasan nilai arus pada SCR sehingga device akan kembali ke kondisi blocking ketika FAK berkurang, jadi tegangan anoda katoda itu berkurang. Batasan nilai arus pada SCR sehingga device akan kembali ke kondisi blocking ketika FAK berkurang. Tadi dikurangi. Nah, nanti akan terdapat nilai arus anti-latching current IL. Holding current, jadi ini ada beberapa jenis arus ya, yang istilah-istilah arus yang berlaku di SCR ya. Kalau IH itu yang tadi itu, batasan nilai arus pada SCR bertahan pada kondisi on. Jadi dia masih on ya. Tadi kan SCR begitu sudah on, meskipun arus gate ya, arus gerbang itu
tegangannya dibuka, artinya arusnya kan akan nol ya, itu tetap on. Nah, ketika on ini caranya mematikan gimana? Nah, itu dia diturunkan pelan-pelan ya, diturunkan menuju ke nol tadi. Nah, nanti pada nilai IH dia akan mati. Batasan nilai arus pada sel bertahan pada kondisi on. Begitu melewati IH ini ya, setelah lebih kecil dari IH maka dia akan on. Nah, IH lebih kecil dari IL ya, IH lebih kecil dari IL. Oke, ini kurva karakteristik dari SCR. Ini nggak ada yang jelas ya, ini nggak ada ininya ya, nanti coba ya minggu depan akan, atau mungkin saya susulkan nanti keterangannya, ini nggak lengkap ya, ini naskah aslinya ya, nanti saya jelaskan ya. Ini cara menyalakan atau mengonkan maksudnya ya. Sebenarnya ini nanti ya seperti tadi itu ya, cara mengonkan SCR ada beberapa macam, diantaranya dengan menaikkan arus anoda. Misalnya kebayang ya, anoda. Cara-cara yang bisa dilakukan untuk menaikkan arus anoda diantaranya jadi ini, saya ambilkan lagi gambarnya tadi ini ya. Cara satu, cara mengonkan SCR ada beberapa macam, diantaranya dengan menaikkan arus anoda, jadi arus yang sisi sini dinaikkan. Cara-cara yang bisa dilakukan untuk menaikkan arus anoda ya, kan caranya dengan menaikkan arus anoda. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa caranya menaikkan arus anoda diantaranya apa? Panas ya. Jika suhu tinggi, jumlah elektron hole naik dan alfa 2 dan alfa 2 naik sehingga terjadi regenerasi atau on. Cara ini menyebabkan thermal suhu runway dan biasanya dihindari. Jadi ada kenaikan suhu. Meskipun nanti kalau terlalu panas kan dagingnya juga rusak juga ya. Nah, alfa 1 ini penguatan arus dari Q1 dan alfa 2 itu penguatan arus dari Q2. Nanti ada keterangannya ya di bawah ini. Cara yang kedua, ada beberapa cara dulu ya. Cara yang kedua, cahaya ya. Kalau tadi itu panas, ini cahaya. Jika mengenai sambungan SCR, posisi elektron hole naik dan SCR-nya on. Cahaya dikenakan pada silikon wafer dari SCR. Tegangan ya, atau jadi caranya diberi panas, maksudnya gini. Karena diberinya cahaya, terus karena diberinya tegangan tinggi. Ya, cari menaik. Kan tadi caranya menaikkan tegangan di anoda kan ya. Ini. Cara yang bisa dilakukan untuk menaikkan arus di anoda itu cara satu ya, dengan panas ini ya.
jika suhu tinggi ini bla 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 tadi. Yang kedua adalah dengan cahaya, yaitu jika mengenai sambungan SCR, posisi elektron hole naik dan SCR on. Cahaya dikenakan pada silikon wafer dari SCR. Kemudian yang ketiga adalah tegangan tinggi. Jika V anoda katoda lebih besar dari BO, maka SCR on karena arus meningkat. Dengan cara ini bisa dihindari karena jadi cara ini itu dihindari karena dapat merusak ya. Kalau yang panas tadi itu juga dihindari kalau terlalu panas gitu maksudnya ya. PBO adalah tegangan breakdown maju ya, jadi nanti tegangan anoda katoda lebih besar dari tegangan BO, itu tegangan breakdown maju ya. Kemudian ada lagi cara yang keempat, dV dt atau kecepatan peningkatan tegangan yang tinggi menyebabkan arus pengisian kapasitor naik sehingga bisa menyalakan SCR. Tapi jika arus pengisian terlalu tinggi, ini dapat merusak SCR. Jadi perlu diperhatikan gitu loh, meskipun nanti dikarenakan thermal ya panas ya, panasnya ya harus diperhatikan ya. Kalau diberi tegangan nanti tegangannya juga diperhatikan, jadi tidak asal memberikan ya. Seperti ketika kita menyalakan diode, memberikan tegangan pada diode ya, kalau dia diodenya untuk tegangannya reverse kan juga kalau diberikan terus akan jadi rusak ya. Terus kemudian yang kelima adalah arus gate yang diinjeksikan dapat menurunkan tegangan forward blocking. Ini ya, ini juga nggak jelas ya, ini nanti coba saya carikan yang lebih jelas. Ini ya nanti ini saya carikan lagi aja ya, nggak jelas sama sekali, ini kurang detail. Syarat mendesain rangkaian kontrol gate ya. Tadi kan si gerbang gate tadi kan fungsinya sebagai kontrol kan ya. Nah ini ada cara untuk mendesain rangkaian kontrol gate tadi. Sinyal gate harus dilepas setelah SCR on karena dapat meningkatkan losses pada junction gate ya. Tadi kan pada karakteristik SCR begitu sudah on itu kan kalau gate-nya tadi tegangannya dilepas, artinya arus gate sudah tidak ada, maka kan masih tetap on si SCR-nya. Nah di sini malah ya, bila memang SCR itu sudah on, itu justru dimatikan ya, artinya dilepas tegangannya. Karena ternyata alasannya karena ini ya, dapat meningkatkan losses pada junction gate ya, tegangan. Saat SCR dalam kondisi reverse bias ya, saat SCR dalam kondisi reverse bias, maka sinyal gate tidak boleh dipasang karena hal ini akan meningkatkan arus bocor tembus. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan jika kita menggunakan SCR. Kemudian secara praktis lebar pulsa TG diambil lebih dari waktu on dari SCR, waktu on dari SCR.
cara memadamkan SCR. Ya, sebenarnya tadi kan sudah ketika kita mempelajari karakteristik dari SCR tadi, sebenarnya kita sudah pada dasarnya kita kan sudah tahu bahwa SCR akan mati dengan cara menurunkan nilai tegangan anoda katoda ya sampai kemudian 0 ya, artinya arus yang mengalir juga akan nanti ya yang namanya off ya tidak akan mengalir ya sampai tegangan IH tadi ya. Nah, di sini dikupas lagi cara memadamkan SCR. SCR yang sudah on tidak akan mati dengan sendirinya, tapi perlu bantuan meng-off-kan. Jadi ya, berbeda dengan transistor. Kalau transistor caranya mematikan tegangan basis ya bila dia terhubung CE misalnya seperti PNP ya, caranya kan gitu. Terus cara untuk mematikan SCR bisa dengan mengurangi arus maju, ini sebenarnya lagi ya, ke tingkat di bawah holding current ya. Tadi begitu sudah melewati arus kan diturunkan, arusnya kan ikut turun. Nah, kalau sudah melewati IH maka dia akan mati. Proses pemadaman ini disebut teknik komutasi. Pada umumnya untuk proses komutasi ini arus anoda diset di bawah IH untuk waktu yang cukup lama sehingga kelebihan muatan pada semua junction dan layer dapat dikeluarkan. Ya, ini penjelasan yang terakhir itu berhubungan dengan sifat bahan semikonduktor ya. Kan ada hole, ada layer ya. Dulu ketika kita mempelajari tentang semikonduktor ya, apa yang terjadi di sana, ion-ionnya, ion plus, ion minus ya, dan seterusnya ya. Ini dihubungkan kalau penjelasannya dikaitkan dengan bahannya itu seperti ini. Ini lanjutannya yang tadi. Karakteristik pemadaman pada junction, jadi caranya mematikan tadi loh. J1 dan J3 mirip dengan diode, yaitu harus melalui pemulihan reverse dan arus pemulihan reverse puncak yaitu IRR besar IRR lebih besar dari arus blocking, maka dia akan padam ya. Karakteristik pemadaman selanjutnya yang data berikutnya. Saya nggak bisa mengajar BKL lebih lama ya, karena nanti jam 4 ada perkuliahan lagi untuk saya. Jadi sampai mana ini ya? Untuk pemadaman junction J2 memerlukan recombination time untuk merekombinasi kelebihan pembawa muatan. Ini analisisnya ke arah karakteristik dari semikonduktor penyusun SCR tadi yang NP tadi ya. Ini jadi karena efek dari sambungan-sambungan tadi ya, PN tadi ya, nanti kan di antara di lapisan-lapisan ini kan akan terjadi proses
kita mempelajari bahan semikonduktor ya, dulu ya di waktu kita belajar tentang diode dan tiga ini. Kemudian waktu turn off adalah, jadi ini ada istilah lagi ya, waktu turn off adalah interval waktu minimum yang diperlukan untuk mengenakan arus besar TG atau turn off tadi, tergantung pada nilai puncak arus saat on dan tegangan keadaan on sesaat. Jadi nanti ketika arus sudah melewat, ya, awalnya kan sudah on, kemudian arus akan lewat. Nah nanti juga arus yang lewat dari anoda ke katoda, jadi nanti juga akan ada nilai arus tertentu yang akhirnya tidak bisa naik lagi, gitu ya. Nah, pada saat ini tadi ada nilai arus tertentu tadi, ya nanti kan ada puncaknya berarti. Ya, besarnya TG tergantung pada nilai puncak arus saat on dan tegangan keadaan on sesaat. TG merupakan penjumlahan dari TRR tadi ya dan TRC. Pada akhir pemadaman akan terbentuk depletion layer pada junction J2 sehingga SCR kembali memperoleh kemampuan untuk menahan tegangan forward. Ini ilmu semikonduktornya ya, yang lapisan-lapisan tadi. Diperlukan sejumlah energi untuk melakukan proses pemadaman ini, dan besar muatan yang harus dicukupi selama proses ini disebut reverse recover chain atau QRR. Besarnya tergantung pada kecepatan turun arus on dan nilai puncak arus sebelum off. Ini definisinya. Nanti ada perhitungan nilai SCR ya, sebagaimana di transistor maupun di sender kemarin ya. Tipe-tipe teristor atau tipe-tipe SCR. Setiap teristor dibuat melalui proses difusi dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam pengendalian DI per DT-nya. Pengendalian DI terhadap waktu ya. Turn off dan turn on dan turn off time serta konstruksi fisik dan kebutuhan waktu untuk menyebar arus ke seluruh sambungan. Berdasarkan kondisi tertentu, maka teristor dapat dikategorikan dalam pengelompokannya berdasarkan ini tadi. Ada nih. SCR. Jadi SCR itu adalah bagian dari jenis-jenis teristor. Ini ada GTO, ada triak, ada RCT, ada SITH, ya SIT. Ya, dan lain-lain. Ini ada sekitar 8 ini. Sebetulnya ada banyak teknik komutasi
namun semuanya dikelompokkan jadi 2 kelompok, ya, yaitu komutasi alami dan paksa. Ini rangkaiannya ya, yang alami. Ini cara kerjanya ya. Teknik komutasi pada teori. Adapun komutasi paksa ada beberapa macam. Nanti tadi yang alami, ya, yang ini yang paksa, ya, ada beberapa, ini ada 7 nih. Semua teknik komutasi di atas digunakan untuk rangkaian inverter dan chopper. Ya, kalau yang ini untuk rectifier, kalau yang ini ketika merangkai inverter atau chopper. Sel memerlukan waktu minimum untuk menyebarkan kondisi on ke semua sambungan secara merata. Jika peningkatan arus anoda lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan penyebaran saat turn off, maka titik-titik pemanasan akan terjadi pada device karena terdapat daerah-daerah dengan kepadatan arus yang tinggi. Dan device akan rusak karena suhunya terlalu tinggi, jadi nggak boleh terlalu panas. Proteksi DI per DT. Oleh karena itu diperlukan proteksi terdapat DI per DT ya, yang tinggi. Biasanya ya, karena rusak tadi ya, biasanya DI DT dibatasi dengan menambahkan L ya, kemarin ya, L seri, sehingga DI DT forward menjadi, nah ini misalnya DI per DT sama dengan VS per LS. Nah ini sebenarnya nanti tentang rangkaian chopper, inverter, rectifier itu akan dipelajari di rangkaian elektronika. Ya. Semester ini belum dapat kan ya rangkaian elektronika? Sudah dapat belum? Apa sudah? Belum dapat. Sudah? Halo? Belum. Belum ya. Jadi untuk rangkaian elektronika nanti mempelajari tentang rectifier, kemudian penstabil tegangan ya, regulator dan lain-lain ya. Nah, di mana di dalam rangkaian tersebut bisa ada yang menggunakan diode, ada yang menggunakan SCR, menggunakan transistor dan lain-lain ya. Jadi penggunaannya nanti mestinya di perkuliahan rangkaian elektronika nanti ada dua kali. Kalau D3 saya nggak tahu ya, 1 atau 2 kali ya. Nah, rangkaian elektronika 1 dan rangkaian elektronika 2 biasanya. Nah ini proteksi yang tadi ya, yang keterangannya tadi itu ini. Saya ambil gambarnya tadi, saya ambil lagi, atau ini aja yang, karena penjelasan dari gambar ini mestinya. Proteksi DI per DT. Ini kan keterangannya ini.
Di sumber yang terpasang adalah AC. Tegangan di atas adalah tegangan sesaat, sehingga LS, ini mesinnya gabung ya, akan membatasi DI DT yang akan mengalir ke T1. Ini. Tadi kan dikatakan ditambahi dengan LL itu kumparan gitu ya. Nah ini LS ini. Jadi ini LS itu maksudnya ini gabung sebenarnya. Nah, ini tambahkan ini. Sehingga LS ini ya akan membatasi DI per DT yang akan mengalir ke T1. Pada saat T1 di-on-kan, dalam waktu bersamaan C2 akan ngecas. Pada saat ini DM mati. Ini rangkaian elektronika sebenarnya mempelajari ini ya. Namun jika TI mati maka DM akan menyala, diode ini maksudnya ya, akan menyala untuk menyaplai beban. Tapi jika DM masih menyala dan TI juga dinyalakan, maka hal ini sangat buruk karena menyebabkan DI per DT menjadi sangat tinggi. Jadi karakteristik masing-masing dari komponen ini nanti akan dimanfaatkan ya sedemikian rupa sehingga nanti akan dia secara rangkaian akan berperan menjadi suatu alat gitu. Jika pada T sama dengan pada gambar A, jika pada T sama dengan 0, S ditutup. Saya ambilnya lagi ya. Ambilnya lagi. Maka T1 akan memperoleh tegangan sehingga dV per dt, jadi tegangannya cukup tinggi untuk mengonkan teristor. Namun dengan menambahkan cara ini berguna untuk membatasi dV per dt. Namun untuk pembuangan agar arus yang dibuang dari C ke C melewati T1 tidak terlalu besar, maka perlu dipasang tahanan atau RS ya, dan harga sebaiknya tinggi. Jadi RS-nya nilainya tinggi, besar gitu maksudnya. Dengan penambahan komponen RS dan RS pada rangkaian teristor yang mana CS ini maksudnya, yang mana RS dan CS ini ya ini RS, ini CS maksudnya. Dan RS pada rangkaian teristor yang mana RS dan CS ini dikenal sebagai rangkaian sniper. Maka dikenaikan tegangan teristor tidak akan seperti impuls yang berbahaya untuk device ini sendiri, tetapi kenaikan tegangan berbentuk eksponensial. Ya, aja ya, nanti coba saya carikan teori dulu tentang ini ya, karena ini sebenarnya mesinnya di rangkaian elektronika ya. Jadi di mata kuliah ini karakteristik masing-masing komponen saja sebenarnya, tapi dari karakteristik komponen tadi dia nanti di rangkaian dengan komponen yang lain, maka secara keseluruhan dia akan berperan sebagai apa? Sebagai switch, sebagai pengatur tegangan dan lain-lain jadinya nanti ya.
Beda ya, karena ini sudah jam 4 ya, saya akhirnya tidak bisa 3 kali 50 menit ya, nanti akan kita atur lagi pertemuannya, nanti akan saya carikan materi yang lebih jelas ya tentang ini. Forster koper itu di rangkaian elektronika. Oke. Nah, nanti yang kelas D3B, D3B ya, yang pemrograman komputer ya, yang workshop. Ini mungkin saya kasih waktu berapa untuk sholat? 15 menit cukup? Cukup, Bu. Ya udah ya. Ini saya akhiri yang BKL ya. Nanti minggu depan insya Allah saya atur 8 pertemuan, nanti nggak tahu waktunya ya. Nanti saya bicarakan dulu sama PD-nya. Yaudah, salah satu memimpin doa, mungkin yang dari D3A saja ya. Silakan. Baik, Bu. Sebelum kuliah kita tutup, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini akan bermanfaat di masa depan, dan semoga ilmu yang diajarkan Bu Nining memberikan amalan jariah karena telah mengajarkan kita mata kuliah pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke, maaf ya, tiba-tiba tadi bermasalah ya. Nggak respon, tapi kemudian putus. Saya klik. Oke, silahkan untuk off dulu. Yang D3B, sholat dulu. Yang D3A boleh turun ya. Sudah selesai. Yang D3B nanti ketemu di kuliah workshop pemrograman komputer. Ya, silahkan. Bu, terima kasih Bu. Ya, Terima kasih. ya.
Assalamualaikum. Ini kelas workshop ya? Workshop. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Iya, Oke. Bu. Harusnya berarti 28 sama berapa? 29. 29, Bro. 28 sama 29. Iya, Iya, Bu. Berarti harusnya 57. Nah, ini masih 46 ya Bapak? Atau masih sholat ya kayaknya? Iya, Bu. Oke, sambil menunggu, bisa dipimpin doa salah satu dari perwakilan KAS. Silahkan. Baik, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar materi yang diberikan bisa mudah dipahami dan juga bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan akan segera saya mulai. Kita teruskan materi yang hari Senin ya. Kita lanjutkan. Kayaknya udah kelihatan. Saya masih belum.